Iya. Eh, saya tuh baru habis dari sebuah hutan di Indonesia bagian timur. Itu ada salah satu senior, senior jauh ya, lagi ngerintis ma'had di tengah hutan. Di tengah hutan. Itu beliau rintis dari nol, 3 tahun yang lalu. Gak ada siapa-siapa di hutan. Hutan di Indonesia bagian timur. Dua tahun yang lalu saya ke sana. Dan kemarin saya ke sana lagi. Dan kemajuannya Masya Allah hadirin. Kemajuannya Masya Allah. Sekarang udah ada masjid. Dan masjidnya Alhamdulillah. Dan poinnya adalah ketika seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di tengah hutan. Kita nggak bicara Jakarta. Kita nggak bicara kota besar, di tengah hutan. Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan. Dan menariknya, beliau yang berdakwah di sana, yang sekarang sudah ada masjid, itu bahan baku masjid itu semuanya itu dari Surabaya. Semuanya. Lalu uangnya itu dari beberapa daerah, diantaranya Jakarta. Dan beliau tidak kenal sama satu pun yang punya uang itu secara langsung. Gak kenal. Gak kenal. Beliau hanya berusaha, berjuang, mengajarkan dan mendidik ilmu dan merintis lingkungan ilmu di sana. Jadi berjuangnya di hutan di sana, itu pertolongannya datang dari Surabaya, dari Jakarta. Dan beliau gak kenal sama sekali secara langsung dengan orang-orang yang bantu masjid tersebut. Gak kenal. Tidak kenal. Itu di hutan jamaah. Di hutan. Kalau orang berjuang di hutan aja, di Indonesia bagian timur, Allah bantu. Dan gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bantu. Masa antum berjuang di Jakarta gak dibantu sama Allah? Ini Jakarta hadirin. Masa gak dibantu? Masa begitu keluar atau diberhentikan, dipecat, resign atau apa. Atau dibebas tugaskan, down, terpuruk. Jakarta hadirin. Jakarta asal tawakal sama Allah, terus mau kerja, duit ada kok. Di hutan, gak ada apa-apa. Gak ada sinyal, gak ada listrik. Gak ada listrik di situ. Berjuang ada tuh. Tiba-tiba Allah kirim bahan bangunan, Allah kirim uang, segala macam. Hutan, Allah bantu. Dan apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sulit bagi Allah? Dan kalau beliau punya network yang bagus, mungkin ini beliau gak punya network. Modal bismillah aja udah. Yang penting berjuang. Dan memang mudah hadirin. Gak mudah. Tidak mudah.
3 tahun mudahnya cuman kalau diceritain, dijalanin setengah mati. Tapi begitu bertawakal kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, jalan tuh. Dan satu-satu ditolong. Sekarang santrinya ada 12. Walaupun 6 dari 12 santrinya anak-anaknya sendiri. Jadi santrinya cuma 6 gitu loh. Ramenya gara-gara anaknya banyak. Tapi kan alhamdulillah. Dan gak mikir gimana, udah jalan aja bismillah. Allah suruh ke kanan, Allah suruh ke kiri, datang tuh pertolongan. Masa yang di hutan ditolong antum minder? Antum ragu sama Rob antum sendiri. Antum gak yakin Rob antum mampu menolong antum dengan semudah-mudahnya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak ia duga-duga. Berjuangnya di hutan di Indonesia bagian timur, pertolongannya datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Semarang, dari beberapa daerah lain. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak pernah dia duga-duga. Itu hadirin. Dari arah yang gak pernah diduga-duga. Tidak harus pertolongan itu datang dari titik di mana antum berjuang. Gak harus. Allah maha mampu buat itu dengan simpelnya. Lihat Hajar alaihissalam. Berjuangnya, masih ingat kan cerita Hajar? Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu berjuang, gak pantang menyerah, gak ngedumel sama Allah, tetap baik sangka sama Allah, husnuzan dengan Allah, yakin sama Allah. Idzan la yudayyuna, itu syiarnya Hajar. Kalau ini perintah Allah, Allah gak akan sia-siakan kita. Berjuangnya di mana? Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Berapa kali? Itu juga Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Pertolongannya datangnya di mana? Di Sofa? Bukan. Di Marwah? Bukan. Antara Sofa Marwah? Bukan. Di mana datangnya? Di dekat Ismail, dekat Ka'bah yang sekarang jadi sumur Zam-Zam, di situ. Padahal berjuangnya di mana? Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Pertolongannya bukan di Sofa, bukan di Marwah. Di dekat Ka'bah. Min haitsu la yahtasib. Berarti beliau menduga enggak? Enggak kan. Kalau beliau menduga kan, udah kita nggak usah jauh-jauh, kita di sini aja. Nih feeling gue nih daerah sini nih. Nggak ada. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Dan begitu Allah kasih pertolongan, Hajar nggak ngedumel tuh. Kayak kita ngedumel. Kan kita suka gitu. Kita berjuangnya di kotak B, terus solusinya datang dari kotak A. Ngedumel kita. Karena kita nggak ngerti konsep. Hajar yakin sama Allah. Makanya ketika Allah kasih air Zam-Zam dari dekat Ka'bah, Hajar nggak ngedumel hadirin. Hajar nggak bilang, kalau tau gitu ngapain gue bolak-balik Safa Marwah. Bikin capek aja. Enggak. Karena emang begitu hadirin. Dan sabar. Kita nih pengennya instan. Inginnya hari ini di PHK sama perusahaan kita, besok langsung dapat kontrak. Nilai kontraknya per bulan 7.000 US dollar. Ya gimana hadirin? Itu di hutan 3 tahun setengah mati. 3 tahun. Buat pondok 3 tahun itu muridnya cuma 12. 6 anaknya. Gitu. Cuma 6. 3 tahun berjuang. Tapi sabar. Satu-satu dikasih.